Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Gerobak Bakso Kanibal. Kita mulai saja ceritanya. Gerimis tipis membasahi jalanan Gang Melati pada sore itu. Suara klakson khas gerobak bakso bergema di antara rumah-rumah sederhana yang berjejer rapi. Bakso, bakso enak, bakso istimewa, teriak Pak Suroto sambil mendorong gerobaknya yang sudah berumur puluhan tahun. Cat merah gerobak itu sudah mengelupas di sana-sini. Namun tulisan, Bakso Suroto, masih terlihat jelas meski agak pudar. Pak Suroto sudah berkeliling di daerah ini selama hampir 20 tahun. Warga Gang Melati mengenalnya sebagai tukang bakso yang ramah dan baksonya selalu lezat. Ada sesuatu yang istimewa dari bakso buatannya. Dagingnya selalu empuk, kuahnya gurih, dan rasanya tak pernah bisa ditiru oleh penjual bakso lain di daerah tersebut. Pak Suroto, teriak Bu Sari dari balik pagar rumahnya. Wanita parubaya itu berlari kecil sambil membawa mangkuk dan sendok. "Satu porsi besar ya, Pak. Anak saya lagi sakit, katanya pengen bakso Bapak." Pak Suroto tersenyum lebar memperlihatkan giginya yang menguning. "Siap Bu Sari. Untuk anak yang sakit, saya kasih ekstra daging." Tangannya bergerak lincah menyiapkan bakso. Ia memasukkan beberapa butir bakso besar ke dalam mangkuk, menambahkan mie, sayuran, dan yang paling istimewa, kuah yang aromanya sangat menggugah selera. "Wah, terima kasih ya Pak. Bakso Bapak memang paling enak sedunia," puji Bu Sari sambil menyerahkan uang. "Dagingnya kok bisa sana ini sih Pak? Beda banget sama bakso-bakso lain." Senyum Pak Suroto melebar, namun ada kilat aneh di matanya. "Rahasia dapur Bu. Saya pakai daging pilihan, segar langsung dari sumbernya." Setelah Bu Sari pergi, Pak Suroto melanjutkan perjalanannya. Sore itu agak sepi, mungkin karena gerimis yang mulai deras. Ia memutuskan untuk istirahat di bawah pohon rindang di ujung gang. Sambil menunggu hujan reda, ia membuka tutup panci besar di gerobaknya dan mengaduk-aduk isinya dengan sendok kayu besar. Di dalam panci itu, puluhan bakso mengapung dalam kuah yang mendidih. Bakso-bakso itu berbentuk bulat sempurna, berwarna kecoklatan, dan mengeluarkan aroma yang sangat menggoda. Namun jika dilihat lebih teliti, ada yang aneh dari tekstur bakso tersebut. Terlalu halus untuk daging sapi biasa, terlalu lembut untuk daging ayam. Pak Suroto mengambil satu bakso dengan sendok dan memegangnya. Ia tersenyum puas melihat hasil karyanya. "Segar sekali," gumamnya pelan. Masih berumur 16 tahun. Angin malam mulai bertiup kencang, membawa aroma kuah bakso yang pekat ke seluruh gang. Beberapa warga yang lewat menoleh dan menghirup dalam-dalam. Ada sesuatu yang membuat mereka selalu ketagihan dengan bakso Pak Suroto, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Keesokan harinya, Andi, seorang wartawan dari koran lokal, sedang mencari bahan berita di daerah Gang Melati. Ia mendengar dari rekannya bahwa ada beberapa kasus orang hilang di daerah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Yang aneh, semua korban yang hilang adalah remaja berusia belasan tahun. "Permisi Bu," sapa Andi kepada Bu Sari yang sedang menyapu halaman. "Saya wartawan dari koran Metro. Boleh saya tanya-tanya soal kasus orang hilang di sini?" Bu Sari menghentikan kegiatan menyapunya dan menatap Andi dengan wajah cemas. "Aduh Mas. Iya nih, serem banget. Sudah 3 anak hilang dalam 2 bulan terakhir. Yang terakhir si Dika, anak Pak Joko. Padahal anak baik-baik, nggak pernah nakal. Hilangnya gimana Bu? Ada yang lihat terakhir kali?" Kata ibunya sih, Dika pamit mau beli bakso di warung. Tapi sampai warung, kata pemilik warung, Dika nggak pernah datang. Terus hilang deh sampai sekarang." Andi mencatat dengan seksama. "Kalau 2 anak lainnya?" "Yang pertama si Rini, anak SMP. Hilang waktu pulang les. Yang kedua si Bayu, anak SMK. Hilang pas lagi jalan-jalan sore. Semuanya remaja Mas. Makanya para orang tua di sini jadi parno." Saat mereka sedang berbincang, terdengar suara klakson gerobak bakso dari kejauhan. "Bakso, bakso enak, bakso istimewa." "Nah itu Pak Suroto," kata Bu Sari sambil menunjuk ke arah suara. "Tukang bakso langganan kami. Baksonya enak banget Mas. Mau coba?" Andi melihat gerobak tua yang didorong oleh pria parubaya berkulit gelap. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya tentang pria itu. Mungkin karena senyumnya yang terlalu lebar,
atau tatapan matanya yang agak aneh. "Pak Suroto, sini dong," teriak Bu Sari. Pak Suroto mendorong gerobaknya mendekat. "Siang Bu Sari. Mau pesan lagi?" "Wah, ada tamu ya? Ini wartawan Pak. Lagi cari berita tentang anak-anak yang hilang." Ekspresi wajah Pak Suroto berubah sekilas, namun ia segera kembali tersenyum. "Wah, kasihan ya Bu. Semoga cepat ketemu. Mungkin mereka kabur dari rumah karena stres belajar. Anak zaman sekarang kan gitu." Andi memperhatikan gerobak Pak Suroto dengan teliti. Gerobak yang sudah tua namun terawat, panci-panci besar yang mengepulkan uap, dan aroma bakso yang sangat kuat. "Pak, boleh saya coba baksonya?" "Boleh dong Mas. Mau yang gimana? Bakso biasa atau bakso istimewa?" "Bakso istimewa aja Pak." Pak Suroto mulai menyiapkan pesanan. Tangannya bergerak cekatan mengambil bakso-bakso besar dari panci. Andi memperhatikan bakso-bakso itu dengan seksama. Bentuknya memang sempurna, terlalu sempurna malah. Dan warnanya agak berbeda dari bakso pada umumnya. "Ini Mas bakso istimewa. Dijamin ketagihan," kata Pak Suroto sambil menyerahkan mangkuk. Andi mengambil satu bakso dengan sendok dan menggigitnya. Rasanya memang luar biasa. Daging yang sangat lembut, tekstur yang halus, dan rasa yang sangat gurih. Namun ada sesuatu yang janggal. Rasa dagingnya agak berbeda dari daging sapi atau ayam yang biasa ia makan. "Enak banget Pak. Ini pakai daging apa?" "Daging sapi pilihan Mas. Saya ambil langsung dari peternakan khusus." Ada jeda sejenak sebelum Pak Suroto menjawab, dan Andi menangkap keanehan itu. Sebagai wartawan, ia terlatih untuk memperhatikan detail-detail kecil seperti ini. Setelah Pak Suroto pergi, Andi melanjutkan investigasinya. Ia mendatangi rumah-rumah korban yang hilang dan berbicara dengan keluarga mereka. Dari setiap keluarga, ia mendapat informasi yang hampir sama. Anak-anak itu hilang pada sore atau malam hari, dan yang terakhir mereka lakukan adalah keluar rumah dengan alasan yang berbeda-beda. Yang menarik, dari ketiga keluarga, Andi mendapat informasi bahwa anak-anak mereka sangat suka bakso Pak Suroto. Bahkan Dika, korban terakhir, sempat bilang pada ibunya kalau ia ingin beli bakso sebelum hilang. Malam itu, Andi memutuskan untuk melakukan pengamatan. Ia parkir motornya di ujung gang Melati dan menunggu. Sekitar pukul 7 malam, terdengar suara klakson gerobak bakso. Pak Suroto lewat dengan gerobaknya, namun kali ini ia tidak berjualan seperti biasa. Gerobaknya bergerak lebih cepat dan ia tidak berteriak menawarkan dagangannya. Andi mengikuti dari kejauhan. Pak Suroto berhenti di sebuah gang kecil yang agak terpencil. Di sana, ada seorang remaja laki-laki yang sedang duduk sendirian di pinggir jalan sambil main handphone. Andi mengenali anak itu, Rizky, anak tetangga Bu Sari. Pak Suroto menghampiri Rizky dengan senyum ramahnya. "Dik, mau bakso gratis? Saya lagi promosi nih." Rizky mendongak dari handphonenya. "Gratis? Wah, boleh dong Pak. Ayo ke sini, biar bisa pilih sendiri baksonya." Andi merasa ada yang tidak beres. Ia turun dari motor dan berjalan mendekat sambil bersembunyi di balik tembok. Ia melihat Rizky menuju ke gerobak dan Pak Suroto mulai menyiapkan bakso. Namun yang aneh, Pak Suroto tidak mengambil bakso dari panci seperti biasanya. Ia malah mengambil sesuatu dari kotak kayu di bagian bawah gerobak. Tiba-tiba, Pak Suroto menyemprotkan sesuatu ke wajah Rizky. Anak itu langsung tumbang tidak sadarkan diri. Dengan gerakan cepat, Pak Suroto memasukkan tubuh Rizky ke dalam kotak kayu besar di gerobaknya. Andi terkejut dan hampir berteriak, namun ia sadar harus berhati-hati. Ia mengambil handphone dan mulai merekam dari kejauhan. Pak Suroto mendorong gerobaknya dengan tergesa-gesa menuju arah yang berlawanan dengan Gang Melati. Andi mengikuti dari kejauhan sambil terus merekam. Pak Suroto berhenti di sebuah rumah tua di pinggiran kota yang tampak sudah lama tidak dihuni. Rumah itu dikelilingi pagar tinggi dan pepohonan lebat yang membuatnya tersembunyi dari pandangan orang lain. Pak Suroto membuka gerbang rumah dengan kunci yang sudah ia siapkan. Ia mendorong gerobaknya masuk ke halaman rumah. Andi menunggu beberapa menit sebelum memutuskan untuk mendekat. Ia memanjat pohon di luar pagar untuk bisa melihat ke dalam. Yang dilihat Andi membuat darahnya berdesir ngeri. Di halaman belakang rumah tua itu, ada beberapa kandang besi besar seperti kandang hewan. Dan di dalam kandang-kandang itu,
Andi bisa melihat beberapa sosok remaja yang tampak lemah dan ketakutan. Salah satunya adalah Dika yang sudah hilang beberapa hari. Pak Suroto mengeluarkan Rizky dari gerobak dan memasukkannya ke salah satu kandang kosong. Rizky masih tidak sadarkan diri akibat obat bius yang disemprotkan tadi. "Selamat datang di peternakanku," gumam Pak Suroto sambil tersenyum menyeramkan. "Kalian akan menjadi bahan bakso terenak yang pernah ada." Andi hampir jatuh dari pohon mendengar ucapan itu. Jadi benar dugaannya, bakso Pak Suroto dibuat dari daging manusia. Ia segera turun dan berlari menuju motornya. Harus segera melapor ke polisi. Namun saat ia sampai di motornya, tiba-tiba ada tangan yang mencekik lehernya dari belakang. "Mau kemana, wartawan keparat?" Andi tersentak dan berusaha melepaskan diri, namun cekikan itu semakin kuat. Ia menoleh dan melihat wajah Pak Suroto yang sudah tidak ramah lagi. Mata pria itu menyala penuh kebencian dan kekejaman. "Kamu sudah tahu terlalu banyak," desis Pak Suroto. "Sayang sekali, kamu sudah terlalu tua untuk dijadikan bakso. Tapi tidak apa-apa, kamu bisa jadi pupuk untuk kebun sayur saya." Andi berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Ia berhasil menyikut perut Pak Suroto dan melepaskan diri sejenak. Namun Pak Suroto lebih cepat. Ia menyemprotkan obat bius yang sama seperti yang digunakan pada Rizky. Kesadaran Andi perlahan menghilang. Yang terakhir ia ingat adalah wajah menyeramkan Pak Suroto dan suara tawa jahat yang bergema di telinganya. Andi terbangun dengan kepala pusing dan tubuh yang terasa lemas. Ia berada di ruang gelap yang lembab dan berbau tidak sedap. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia menyadari bahwa ia berada di ruang bawah tanah rumah tua itu. Ruangan itu seperti laboratorium kecil yang kotor. Di sana ada meja-meja kayu berdarah, pisau-pisau besar, mesin penggiling daging, dan berbagai alat masak lainnya. Di sudut ruangan, ada beberapa drum plastik besar yang berisi cairan berwarna merah pekat. "Selamat datang di dapur saya," kata suara Pak Suroto dari arah tangga. Pria itu turun sambil membawa pisau besar di tangannya. "Maaf ya, ruangannya agak berantakan. Habis kemarin baru selesai proses produksi." Andi berusaha bergerak namun tangannya terikat erat di kursi kayu. "Kamu gila. Lepaskan saya." Pak Suroto tertawa keras. "Gila? Tidak, saya ini pengusaha yang cerdas. Sudah 20 tahun saya menjalankan bisnis ini, dan tidak ada yang curiga. Bakso saya selalu laris manis. Kenapa kamu melakukan ini?" "Awalnya karena terpaksa," jawab Pak Suroto sambil mengasah pisaunya. "Dulu saya hanya tukang bakso biasa. Dagangan saya sepi, hampir bangkrut. Suatu hari, saya tidak sengaja menabrak seorang anak kecil dengan gerobak saya. Anak itu meninggal seketika." Pak Suroto berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke arah drum-drum berisi cairan merah. "Saya panik. Tidak tahu harus bagaimana. Lalu tiba-tiba saya punya ide gila. Daripada mayatnya sia-sia, kenapa tidak saya jadikan bakso saja? Dan ternyata rasanya luar biasa enak." "Kamu sakit jiwa?" "Sakit jiwa?" Pak Suroto mendekat sambil mengarahkan pisau ke leher Andi. "Saya ini jenius. Setelah kejadian itu, bakso saya jadi terkenal. Semua orang ketagihan. Permintaan meningkat drastis. Tentu saja saya harus mencari bahan baku yang lebih banyak." Andi merasa mual mendengar penjelasan itu. "Berapa banyak anak yang sudah kamu bunuh?" "Coba saya ingat dulu, saya tidak menghitung. Mungkin sekitar 50 orang dalam 20 tahun terakhir. Saya selektif kok, hanya ambil yang dagingnya masih muda dan segar. Anak-anak remaja itu paling enak, dagingnya lembut dan tidak alot." Pak Suroto berjalan menuju salah satu drum dan mengaduk isinya dengan tongkat kayu panjang. "Ini nih hasil panen kemarin. Si Rini dan si Bayu sudah saya proses. Tinggal si Dika dan si Rizky yang masih saya gemukkan di atas." Andi berusaha melepaskan ikatan tangannya sambil terus berbicara untuk mengalihkan perhatian Pak Suroto. "Tidak ada yang curiga selama ini?" "Awalnya sih ada beberapa yang mulai curiga. Tapi saya pindah-pindah wilayah jualan. Kalau di satu daerah sudah terlalu banyak yang hilang, saya pindah ke daerah lain. Gang Melati ini sudah saya singgahi selama 3 tahun. Mungkin sebentar lagi saya harus pindah lagi." "Dan kamu tidak pernah merasa bersalah?" Pak Suroto menoleh dengan tatapan dingin. "Bersalah? Saya ini memberikan kebahagiaan pada orang-orang.
Lihat betapa senangnya mereka saat makan bakso saya. Bu Sari sampai bilang bakso saya paling enak sedunia. Itu karena saya pakai bahan terbaik. Ikatan tangan Andi mulai mengendur. Ia terus berusaha melepaskan diri sambil memperhatikan gerakan Pak Suroto. Pria itu sedang sibuk menyiapkan alat-alatnya, sepertinya bersiap untuk memproses Andi. Sayang ya, kamu terlalu tua. Daging kamu pasti sudah alot. Tapi tidak apa-apa, bisa saya campur dengan daging yang lebih muda. Atau mungkin saya jadikan pupuk saja untuk tanaman bumbu dapur saya. Pak Suroto mengambil pisau besar dan mulai mendekat. Tenang saja, saya akan buat cepat. Saya sudah berpengalaman kok. Tepat saat Pak Suroto hendak menusukkan pisau, Andi berhasil melepaskan ikatan tangannya. Ia langsung menghindar dan mendorong Pak Suroto hingga terjatuh. Pisau itu terpental jauh. Andi berlari menuju tangga, namun Pak Suroto lebih cepat bangkit dan mengejarnya. Keduanya terlibat perkelahian sengit di ruang bawah tanah yang sempit itu. Meja-meja dan alat-alat berserakan. Dalam perkelahian itu, salah satu drum berisi cairan merah terjatuh dan tumpah ke lantai. Bau anyir darah segar menyeruak ke seluruh ruangan. Andi merasa mual namun terus berusaha melawan. Pak Suroto berhasil mengambil pisau lain dan mengarahkannya ke Andi. Mati kamu. Namun Andi lebih cepat mengambil botol berisi cairan kimia dari meja dan melemparkannya ke wajah Pak Suroto. Cairan itu mengenai mata pria itu dan membuatnya berteriak kesakitan. Andi memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke atas. Ia harus menyelamatkan anak-anak yang dikurung di kandang-kandang itu. Di halaman belakang, ia melihat Dika dan Rizky beserta dua anak lainnya yang tidak ia kenal dalam kondisi lemah dan ketakutan. Ayo cepat. Kita harus pergi dari sini, teriak Andi sambil membuka kunci kandang-kandang itu. Anak-anak itu hampir tidak bisa berdiri karena lemah. Mereka sudah berhari-hari tidak makan makanan yang layak, hanya diberi sedikit air dan roti basi. Andi membantu mereka satu persatu keluar dari kandang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari dalam rumah. Pak Suroto naik dari ruang bawah tanah dengan wajah penuh luka bakar akibat cairan kimia tadi. Matanya merah dan bengkak, namun ia masih bisa melihat. Kalian tidak akan bisa kabur, teriak Pak Suroto sambil berlari mengejar mereka. Andi mendorong gerobak bakso Pak Suroto untuk menghalangi jalan pria itu. Gerobak itu terjatuh dan panci-panci berisi bakso tumpah ke tanah. Puluhan bakso berserakan, dan Andi merasa ngeri membayangkan dari mana asal bakso-bakso itu. Mereka berlari menuju gerbang, namun gerbang itu terkunci dari dalam. Andi berusaha memanjat pagar sambil membantu anak-anak yang lain. Dika dan Rizky sudah berhasil memanjat, namun dua anak lainnya masih terlalu lemah. Pak Suroto semakin mendekat dengan pisau di tangannya. Wajahnya penuh amarah dan kebencian. Kalian sudah merusak bisnis saya. Sekarang kalian semua harus mati. Andi mengambil keputusan nekat. Ia melempar handphonenya keluar pagar dan berteriak sekeras-kerasnya. Tolong. Pembunuh. Tolong. Suara teriakannya bergema di malam yang sunyi. Beberapa rumah di sekitar mulai menyalakan lampu. Anjing-anjing mulai menyalak. Pak Suroto terhenti sejenak, menyadari bahwa rencananya mulai terbongkar. Sialan. Kamu sudah merusak segalanya. Pak Suroto berlari menuju Andi dengan pisau teracung. Namun saat itu juga terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Rupanya seseorang sudah mendengar teriakan Andi dan menelepon polisi. Pak Suroto terhenti, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Gumamnya sambil mundur perlahan. Andi memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu dua anak lainnya memanjat pagar. Mereka berhasil keluar tepat saat beberapa mobil polisi tiba di lokasi. Para polisi langsung mengepung rumah tua itu. Pak Suroto masih berada di halaman belakang dengan tatapan kosong. Ia seperti tidak percaya bahwa rahasianya yang sudah dijaga selama 20 tahun akhirnya terbongkar. Pak, jangan bergerak. Jatuhkan senjata Anda, teriak seorang polisi melalui megafon. Pak Suroto menatap pisau di tangannya, lalu menatap gerobak baksonya yang terjatuh. Seluruh hidupnya hancur dalam satu malam. Bisnis yang sudah ia bangun selama 20 tahun, reputasi sebagai tukang bakso terenak, semuanya musnah. Tidak, saya tidak akan masuk penjara. Gumam Pak Suroto. Tiba-tiba ia mengarahkan pisau itu ke lehernya sendiri. Namun sebelum ia sempat melakukannya, seorang polisi berhasil menembak tangannya dengan peluru karet.
Pisau itu terpental dan Pak Suroto terjatuh sambil merintih kesakitan. Para polisi langsung menerjangnya dan memasang borgol. Pak Suroto sudah tidak melawan lagi. Ia hanya menatap kosong sambil terus bergumam, "Bakso saya, bakso terenak, kenapa kalian tidak mengerti?" Andi dan keempat anak yang diselamatkan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Mereka dalam kondisi trauma berat namun secara fisik masih bisa diselamatkan. Dika langsung dipeluk ibunya yang sudah menangis histeris sejak mendengar kabar anaknya ditemukan. Keesokan harinya, polisi melakukan penyelidikan menyeluruh di rumah tua itu. Yang mereka temukan membuat para petugas yang sudah berpengalaman pun merasa mual dan ngeri. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sisa-sisa potongan tubuh manusia dalam berbagai tahap pembusukan. Drum-drum berisi darah dan organ dalam. Freezer yang berisi daging manusia yang sudah dipotong-potong rapi. Dan yang paling mengerikan, sebuah buku catatan yang berisi daftar nama korban dan tanggal pemrosesan mereka. Dari buku itu, polisi mengetahui bahwa Pak Suroto telah membunuh 47 orang dalam kurun waktu 20 tahun. Sebagian besar adalah anak-anak dan remaja berusia 10-18 tahun. Ia mencatat dengan detail berat badan korban, kualitas daging, dan bahkan review pelanggan terhadap bakso yang dibuat dari korban tertentu. Yang lebih mengerikan lagi, polisi menemukan video rekaman yang dibuat Pak Suroto sendiri. Video-video itu menunjukkan proses pembunuhan dan pemotongan korban dengan detail yang sangat sadis. Pak Suroto merekam semuanya seperti sedang membuat tutorial memasak. Berita tentang kasus ini langsung menjadi headline di seluruh media nasional. Tukang bakso kanibal terbongkar setelah 20 tahun, menjadi judul utama di berbagai koran dan portal berita online. Warga Gang Melati dan daerah-daerah lain yang pernah menjadi tempat jualan Pak Suroto merasa ngeri dan mual. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka telah memakan daging manusia tanpa sadar. Banyak yang langsung muntah-muntah dan trauma berat saat mengetahui kenyataan ini. Bu Sari, yang selama ini menjadi pelanggan setia, harus dirawat di rumah sakit karena shock berat. "Saya sudah makan bakso itu berkali-kali, bahkan saya puji-puji karena enak," katanya sambil menangis histeris. Ternyata itu daging anak orang. "Ya Tuhan, ampuni saya." Pak RT Bambang mengumpulkan seluruh warga untuk memberikan penjelasan dan dukungan psikologis. Banyak warga yang merasa bersalah karena tidak menyadari tanda-tanda keanehan dari Pak Suroto. Padahal jika diingat-ingat, memang ada beberapa hal yang janggal. "Harusnya kita curiga kenapa baksonya bisa sana itu," kata salah satu warga. "Dan kenapa dia selalu tanya-tanya tentang anak-anak muda di daerah sini?" Pak RT Bambang berdiri di depan balai warga dengan wajah muram. Malam itu hampir semua penghuni Gang Melati hadir, duduk di kursi plastik berjejer rapat. Lampu neon menggantung redup, sesekali berkedip seakan ikut gelisah. Suasana mencekam, tak seorang pun berani bersuara keras. "Bapak-bapak, ibu-ibu," suara Pak RT serak. "Apa yang terjadi ini? Aib besar bagi kampung kita. Kita semua jadi korban kebiadaban seorang manusia yang sudah kita percaya 20 tahun lamanya." Beberapa ibu-ibu terisak, menutup wajah dengan kerudung. Anak-anak kecil dipeluk erat orang tuanya. Sebagian masih bingung kenapa orang dewasa begitu takut hanya karena tukang bakso. Polisi sudah memastikan, Pak Suroto akan dihukum seberat-beratnya. "Tapi luka batin kita, siapa yang bisa sembuhkan?" lanjut Pak RT, matanya berkaca-kaca. Seorang bapak dari pojok ruangan berdiri gemetar. Saya tiap minggu beli bakso itu. Anak saya sampai ketagihan. Kalau tahu dari daging manusia, ya Tuhan, ia langsung muntah di lantai, membuat beberapa orang lain ikut mual. Suasana kacau. Ada yang menangis keras, ada yang marah-marah menyalahkan diri sendiri, ada pula yang syok sampai hanya menatap kosong. Di tengah kekacauan itu, Andi, yang kini duduk di kursi roda karena masih lemah pasca luka, mencoba menenangkan warga. "Bapak Ibu, saya tahu ini berat. Tapi kita semua korban. Tidak ada yang salah dengan kita. Salah hanya ada pada dia." Namun kata-katanya tidak sepenuhnya menenangkan. Trauma sudah terlanjur merasuk. Beberapa minggu setelah pengungkapan kengerian yang menimpa warga Gang Melati, suasana di desa itu masih diliputi ketakutan dan trauma mendalam. Rumah-rumah yang dulu ramai kini menjadi sunyi, dan warga mulai berusaha melupakan kejadian tragis ini dengan harapan tidak ada lagi yang mengulangi. Di dalam penjara, Pak Suroto menatap kosong ke arah dinding semen yang lekat dengan bercak-bercak darah dan kotoran. Wajahnya yang dulu tampak ramah kini penuh luka dan keputusasaan. Ia merasa terhukum atas semua perbuatannya,
Namun penyesalan yang mendalam pun tak mampu menghapus kejahatan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Pada suatu malam yang dingin, di balik pintu yang terkunci rapat, Pak Suroto memegang sebuah potongan kain dari bajunya. Nafasnya tersengal-sengal, dan genangan air mata membasahi pipinya. Dengan tekad yang hilang, ia meneguk racun yang disembunyikannya dari petugas, dan tak lama kemudian tubuhnya tergeletak kaku di atas tempat tidur kecilnya. Keesokan harinya, petugas penjara menemukan jasad Pak Suroto sudah tidak bergerak. Ia telah memilih jalan terakhir untuk mengakhiri penderitaan dan rasa bersalahnya. Tubuhnya dibawa keluar, disemayamkan secara sederhana, dan diberi penghormatan terakhir oleh petugas penjara, yang sama-sama merasa terguncang oleh kekejaman yang mereka temukan. Di luar, warga desa dan keluarga korban menggelar doa bersama, berusaha mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Meskipun luka dan trauma tetap membekas, mereka berharap kejadian ini menjadi pelajaran bahwa kejahatan apapun tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Hingga akhir hayatnya, nama Pak Suroto akan selalu dikenang sebagai simbol dari kekejaman yang tak terduga di balik wajah pria biasa itu. Ia meninggalkan jejak kelam dalam sejarah desa kecil itu, jejak yang tak akan pernah bisa dilupakan, dan misteri tentang bakso yang mengandung daging manusia pun akhirnya tertutup rapat oleh gelapnya penyesalan dan keputusasaan. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Gerobak Bakso Kanibal berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.